Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video kali ini adalah video yang cukup spesial menurut saya karena untuk pertama kalinya saya akan membuat video edukasi soal basic technical analysis dan menjawab juga berbagai request dari kalian yang sering saya temukan di kolom komentar di bawah soal buatlah video-video edukasi soal basic analisa teknikal. Nah, ini saya buatkan untuk kalian, jadi mungkin kalau misalnya kalian yang komentar seperti itu, inilah video yang kalian tunggu-tunggu. Dan sebelum videonya dimulai, saya pengen kasih tahu dulu untuk video kali ini disponsori oleh OctaFX. OctaFX adalah sebuah broker di mana kalian di sana bisa trading crypto dan forex. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah untuk mendaftar. Kenapa di OctaFX? Karena fiturnya banyak banget di OctaFX. Leverage-nya bisa sampai 1:500. Kemudian untuk fee-nya atau biayanya juga kecil-kecil banget. Jadi untuk potensi cuannya lebih besar. Dan kalau misalnya kalian menggunakan kode promo Hansen100, kalian akan bisa mendapatkan promo deposit bonus 100%. Bayangin, sampai deposit bonusnya 100% guys. Jadi kalian deposit berapa, dapat bonusnya juga seberapa gitu ya. Jadi itu menurut saya promo yang besar banget dan jangan sampai kalian lewatkan. Kalau misalnya kalian mau, tinggal klik saja link yang sudah saya sediakan di bawah dan daftar dan gunakan kode Hansen100. Oke. Untuk video edukasi pertama ini, saya akan membahas sebuah indikator guys. Dan indikator ini sebenarnya termasuk cukup simple, tetapi menurut saya cukup bermanfaat bagi kita untuk menambah info kita dan membantu kita dalam mengambil keputusan investasi. Dan nama indikatornya adalah stochastic guys, atau kalian mungkin sebutnya stochastic oscillator. Dan ini kita akan bahas menggunakan salah satu ebook juga yang sudah saya sediakan secara gratis untuk para VIP member saya yang berjudul Technical Analysis for Mega Profit yang ditulis oleh Edianto Ong gitu ya. So kita langsung aja mulai. Apa itu stochastic dan gimana kira-kira cara pemakaiannya melalui ebook ini dulu, nanti saya jelasin, kemudian nanti akan saya lanjutkan di chart untuk penjelasannya, oke? Nah, kita akan baca dulu di sini apa itu stochastic. Jadi, indikator stochastic ditemukan oleh George C. Lane, President of Investment Educators Incorporation. Indikator ini mirip dengan momentum dan RSI yang telah kita bahas karena juga berhubungan dengan velocity atau kecepatan perubahan harga saham yang kemudian ditampilkan dalam bentuk oscillator. Berdasarkan hasil penelitiannya, George C. Lane mengemukakan arti hubungan antara harga penutupan terakhir dengan harga tertinggi dan harga terendah selama kurun waktu tertentu. Harga penutupan terakhir yang secara konsisten semakin mendekati harga tertinggi mengindikasikan dorongan beli atau akumulasi atau bullish sign. Sedangkan harga penutupan terakhir yang mendekati harga terendah menandakan tekanan jual atau distribusi atau bearish sign. Stochastic menampilkan dua garis dalam osilator yang disebut dengan garis persentase K dan persentase D. Dalam video ini saya akan sebut garis K dan garis D aja ya guys ya, nggak usah kepanjangan persentase-persentase gitu ya. Garis K dan garis D, kedua garis ini berkisar oscillate antara skala vertikal 0 sampai 100 di atas level 80 disebut zona overbought, sedangkan di bawah level 20 dinyatakan sebagai oversold. Jadi bentuk indikatornya itu seperti ini ya guys ya. Stochastic itu bentuknya seperti ini. Ada skala vertikalnya disebutkan di sini 0 sampai 100 itu yang di kanan di sini. Ada angkanya 20, 40, 60, 80, 100. Pokoknya 0 sampai 100 itu skala vertikalnya di sebelah sini. Dan juga ada dua garis yang terus bergerak di sini. Ini adalah garis K dan garis D. Garis K di sini ditunjukkan dengan warna biru, garis D ditunjukkan dengan warna merah. Nah, apabila garis ini, garis K dan garis D ini berada di atas angka skala vertikal 80, itu kita sebut sebagai area overbought atau jenuh beli, atau ya simpelnya mungkin udah kebanyakan orang beli dan cenderung kita kemungkinan akan mendapatkan koreksi, atau simpelnya lagi kita sebut sebagai potensial bearish gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya kita mendapati garis K dan garis D ini berada di bawah skala vertikal 20, kita sebut sebagai area oversold atau jenuh jual, atau mungkin udah kebanyakan orang jual dan cenderung berpotensi bullish gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian garis K adalah garis utama dan terpenting disebut dengan signal line. Sementara itu garis D yang sering disebut dengan trigger line adalah moving average dari garis K. Jadi garis D itu simpelnya adalah moving average-nya dari garis K ini ya guys ya. Perpotongan kedua garis inilah yang akan menghasilkan sinyal jual atau beli. Merupakan sinyal beli apabila di zona oversold, garis K memotong ke atas garis D. Merupakan sinyal jual apabila di zona overbought, garis K memotong ke bawah garis D di gambar 359. Kalian bisa lihat di sini. Ini contohnya dikasih. Jadi di area oversold, oke, atau di bawah
skala vertikal 20, apabila kalian mendapati garis biru ini atau garis K memotong ke atas dari bawah, berarti yang awalnya garis D ini kan yang merah nih, ini yang merah, ini yang biru. Kalau misalnya yang biru ini memotong dari bawah ke atas, maka itu adalah sinyal beli. Nah, terjadi di sini, dari bawah memotong ke atas. Itu adalah sinyal beli. Sebaliknya, apabila kedua garis ini berada di area skala vertikal di atas 80 atau area overbought, maka itu kan potensial bearish. Nah, konfirmasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk perpotongan garis ini, di mana garis K yang awalnya di atas garis D itu memotong ke bawah, alias yang awalnya garis DK ini yang biru awalnya berada di atas garis D atau garis merah. Dan ketika dari atas dia memotong ke bawah, maka itu adalah sinyal jual. Oke, jadi simpelnya, kalau kalian melihat stokastik ini atau garis K dan D ini berada di zona oversold atau di bawah 20, kalian mencari setup untuk buy. Sebaliknya, kalau kalian melihat kedua garis ini berada di skala vertikal di atas 80, berarti kalian mencoba untuk mencari setup untuk sell. Nah, dijelaskan lagi di sini, untuk meredam bad signal, sebagian trader menunggu garis persentase K memotong garis 20 sampai 80 pada osilator sebagai konfirmasi sinyal jual atau beli tersebut sebelum melakukan sebuah tindakan. Jadi, kalau kalian yang tipikalnya lebih konservatif lagi atau mau main aman lagi, kalian bisa menunggu lagi. Nah, ini kan dijelaskan tadi ya, kalau garis K dan memotong ke atas garis D di area oversold, maka itu kan sinyal beli. Nah, kalau kalian mau lebih konservatif lagi atau lebih aman lagi, kalian bisa menunggu kedua garis ini udah berada di atas angka 20-nya atau memotong ke atas angka 20 skala vertikalnya. Nah, di sini baru kalian buy. Sebaliknya, kalau misalnya kalian mendapati ada garis K memotong ke bawah garis D di area oversold atau jenuh jual, itu kan sebenarnya sinyal jual, gitu kan? Nah, kalian kalau misalnya lebih konservatif lagi, kalian akan menunggu kedua garis ini berada di bawah skala vertikal 80 dulu, baru kalian memutuskan untuk menekan jual, gitu ya. Jadi udah ngerti ya sampai di sini guys, simpelnya seperti apa. Dan di sini juga dijelaskan bahwa indikator stokastik ini bisa juga menunjukkan yang namanya divergence. Pada hakikatnya simpelnya adalah divergence itu artinya perbedaan guys, perbedaan gitu ya. Perbedaannya dalam bentuk apa? Kalau misalnya kalian perhatikan di contoh di sini, maka chartnya ini atau grafiknya itu menunjukkan ada higher high atau puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Tapi kalau kalian perhatikan di indikator stokastiknya, yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita malah membentuk lower high, alias puncak yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai divergence. Dan untuk kasus kali ini kita sebutnya sebagai bearish divergence. Dalam artian harganya terus naik, tapi kita melihat stokastiknya malah turun, alias simpelnya harganya terus ditekan naik, tapi sebenarnya momentumnya itu udah mulai berkurang. Yang berarti itu adalah sinyal bearish, dan kita sebut sebagai bearish divergence. Oke, sebaliknya juga sama. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau kalian melihat chart atau grafiknya itu membentuk lower low, alias dasar yang lebih rendah dari dasar sebelumnya, tetapi di indikator stokastik kita malah membentuk a higher low, atau dasar yang lebih tinggi daripada dasar sebelumnya. Yang kalau simpelnya dijelaskan, harga terus ditekan menurun, tetapi momentum bearishnya atau momentum penjual itu udah start berkurang. Atau kita ada menemukan potensial reversal. Ini kita sebut sebagai bullish divergence. Simpelnya seperti itu, oke? Dan sekarang kita masuk aja langsung ke chart guys, supaya mungkin kalian lebih jelas dijelaskan menggunakan chart ya. Oke, jadi ini adalah chart dari OctaFX ya guys. Jadi ini adalah salah satu pair forex, ini Euro USD, tetapi mau di crypto mau di forex ya, cara analisanya penggunaan indikatornya ya sama gitu. Untuk kali ini saya ambil contoh menggunakan pair dari Euro USD. Dan kalau kalian perhatikan di OctaFX ini spreadnya rendah banget guys. Ini cuma 1 pips kurang lebih, atau bahkan tidak sampai 1 pips. Jadi ini rendah banget spreadnya. Jadi rata-rata broker forex lain itu biasanya spreadnya gede-gede banget, yang membuat kita kalau mau cuan itu sulit. Tapi kalau di OctaFX kelihatannya spreadnya rendah di sini ya. Nah, untuk indikator stokastiknya kalian bisa lihat ini udah saya setting di bawah di sini. Dan ini adalah skala vertikalnya.
Di pertengahan sini harusnya kan ada angka nih guys. Cuman ya tidak terlalu penting menurut saya. Yang lebih penting adalah angka 20 dan 80-nya. Karena kalau di atas 80 berarti kita sebut sebagai oversold, overbought, sorry. Kalau misalnya di bawah angka 20 berarti kita sebutnya sebagai area oversold. Nah, garis K ini yang warna biru ya guys. Garis K ini warna biru, garis D ini yang warna merah. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari setup untuk buy atau beli, berarti kan kalian tunggu di area oversold. Kalau misalnya kalian mau jual atau short, berarti kan kalian harus menunggu stokastiknya berada di area overbought atau jenuh beli, gitu ya. Nah, sesuai dengan teori yang tadi disebutkan, kalau misalnya kalian pengen trading menggunakan stokastik, maka konfirmasi belinya adalah ketika garis K ini atau yang biru ini memotong. Kalau misalnya kalian mau lebih jelas, mungkin saya zoom in lagi ya guys ya. Mungkin kita cari yang lebih jelas perpotongannya. Oke. Nah, mungkin di sini aja ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, ini. Kita awalnya melihat stokastik sudah berada di bawah skala vertikal 20. Berarti sudah oversold atau jenuh jual, yang berarti simpelnya berpotensi bullish gitu kan. Kita berarti cari setup untuk buy. Nah, kita baru boleh buy ketika kapan? Ketika garis K atau garis biru ini memotong ke atas garis D atau garis merah, yang awalnya garis K ini berada di bawah garis D, tapi kita memotong ke atas. Di sini kan perpotongannya terjadi nih. Awalnya kan garis biru ini di bawah sampai memotong ke atas, yang sekarang berarti kan birunya udah menjadi di atas. Nah, ketika udah berpotongan seperti ini sudah menjadi sinyal beli untuk kita. Berarti candlenya berada di kurang lebih di sini. Kalian buy di sekitaran sini. Oke, tapi kalau kalian modelnya lebih konservatif lagi, pengennya lebih aman lagi, kalian akan menunggu kedua garis ini berada di atas angka 20 seperti yang dijelaskan tadi. Berarti kalau itu yang kalian lakukan, kalian akan baru buy di sekitaran candle ini. Oke, sebaliknya sama. Kalau misalnya kalian pengen jualan atau sell gitu ya, berarti kan yang kalian harus tunggu berdasarkan teori stokastik itu apa? Ketika stokastik itu sudah garis K dan garis D itu sudah berada di atas skala vertikal 80, atau kita sebut sebagai zona overbought atau jenuh beli, yang berarti kemungkinan ada potensial bearish gitu ya. Dan konfirmasinya dalam bentuk apa? Sebaliknya, kalau tadi kita menunggu garis K atau yang biru ini memotong ke atas garis merah, sekarang kita tunggu garis K ini memotong ke bawah garis D, atau yang biru ini memotong ke bawah garis merah. Nah, ketika terjadi perpotongan tersebut, nah itu adalah sinyal jual. Kalau misalnya kalian jual ketika dia baru memotong, maka kalian akan sudah sell di candle di sini. Oke? Tetapi kalau misalnya kalian mau tipikalnya lebih konservatif lagi atau lebih aman, maka kalian menunggu untuk kedua garis ini, K dan D ini berada di bawah angka 80, alias kurang lebih sudah di sini. Berarti kalian baru akan sell ketika candle di sini. Jadi ada beberapa cara ya guys, tergantung profil resiko kalian. Kalau kalian tipikal trader yang agresif, kemungkinan kalian sudah akan sell ketika dia baru berpotongan seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian yang tipikalnya konservatif, maka kemungkinan kalian akan menunggu dia berada di bawah skala vertikal 80 dulu, baru kalian sell. Sebaliknya, kalau misalnya kalian tipikal agresif, kalian akan buy di sekitaran sini ketika baru memotong. Tapi kalau kalian tipikalnya konservatif, kalian akan menunggu kedua garis ini berada di atas skala vertikal 20 dulu sebelum kalian membeli. Jadi itu cara pakai dari stochastic oscillator ya guys. Dan kita sekarang akan membahas soal bullish divergence ya, dan bearish divergence. Simpelnya kita akan bahas divergence sekarang. Dan kita coba cari dulu contohnya ya guys. Saya akan cari dulu contohnya sebentar. Nah di sini guys, di sini mungkin bisa dijadikan contoh. Oke. Kita cari lagi guys. Mana tadi? Mana tadi? Nah, oke, di sini juga ada. Sini juga ada nih. Kalian bisa perhatikan di sini ya, guys. Nah, ini. Kalian bisa lihat grafiknya di sini Euro USD itu membentuk apa? Higher high atau puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Puncak sebelumnya kan di sini nih, guys. Oke. Sedangkan puncak yang di sini berada lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Ini kita sebut sebagai higher high.
Oke, jadi di harga kita membentuk higher high. Tapi kalau misalnya kalian lihat di indikator stokastiknya, kita menunjukkan hal yang berbeda, di mana di stokastik kita malah membuat apa? Guess. Ya, harusnya udah tahu ya sampai sekarang. Di stochastic oscillator kita membentuk yang namanya lower high atau puncak yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Nah, ini kita berarti sebut sebagai bearish divergence. Oke, bearish divergence. Karena kenapa? Karena harganya terus di bawah naik, tetapi sebenarnya momentumnya sudah mulai berkurang. Itu kita sebut sebagai bearish divergence, dan kalau kalian lihat di sini, bearish divergence-nya play out dan kita mengalami bearish movement sampai di sini. Oke, itu adalah senario bearish divergence. Kita sekarang mau cari lagi yang untuk bullish divergence, oke? Nah, di sini kalian bisa perhatikan. Di sini, kalau misalnya kalian perhatikan chartnya atau grafiknya, kita terus-menerus membentuk apa, guys? Lower, low, atau dasar yang lebih rendah. Di sini dasarnya lebih rendah dari dasar yang sebelumnya. Oke, atau kita sebut sebagai lower, low. Tetapi, kalau kalian perhatikan di indikator stokastiknya, kita membentuk hal yang berbeda, di mana kita membentuk sebuah higher, low, atau dasar yang lebih tinggi daripada dasar sebelumnya. Yang berarti apa? Harganya terus dipaksa turun, tetapi sebenarnya momentum bearishnya atau momentum para penjual itu udah start berkurang. Yang kita sebut, kata lainnya adalah bullish divergence. Oke, jadi udah tahu ya, arti beda-bedanya udah tahu ya guys, mana bullish divergence, mana bearish divergence. Kalau yang ini namanya bullish divergence, harganya membentuk lower low, indikatornya membentuk higher low. Dan seperti yang kalian bisa lihat, juga setelahnya kita mendapati ada movement ke atas. Jadi cara pakai indikator stokastik ini simple banget ya guys ya. Dan sebenarnya untuk kita bisa trading itu tidak perlu terlalu mahir berbagai macam technical analisa guys. Atau kalian tidak perlu memahami semua cara analisa. Kalian cukup tahu saja luar dalam satu atau dua teknik. Pakailah teknik tersebut, lakukan backtesting atau percobaan dengan chart-chart sebelumnya. Kalau misalnya menghasilkan probabilitas yang baik, nah kalian bisa pakai teknik tersebut. Oke? Semakin simple teknik kalian, sebenarnya semakin gampang untuk kalian ikuti. Dan biasanya kalian akan jatuhnya lebih disiplin. Dan menurut saya, technical analysis itu hanya 30% dari penentu kesuksesan kalian dalam trading. 70-nya banyak banget. Soal psikologi, soal money management, soal risk management, dan lain sebagainya itu berpengaruh semua. Jadi, untuk technical analisa, 30%-nya itu bermanfaat. Sisanya tapi soal mentality kalian, menurut saya. Oke? Jadi, itu aja sih untuk penjelasan hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa kalian manfaatkan untuk menambah pengetahuan kalian dan mungkin bisa kalian pakai juga dalam trading kalian sehari-hari. Dan sekali lagi guys, ini disponsori oleh OctaFX. Kalau misalnya kalian pengen mencoba trading di OctaFX, silakan kalian klik link yang sudah saya sediakan di bawah. Karena kalau misalnya kalian menggunakan link yang sudah saya sediakan dan juga menggunakan kode promo Hansen 100, kalian akan bisa mendapatkan bonus deposit 100%. Jadi jangan sampai ketinggalan. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Untuk video berikutnya mungkin kita akan buat lagi. Kalau ternyata kalian suka dengan video-video edukasi ini, ya saya baru akan tahu kalau kalian kasih saya like. Kalau misalnya like-nya banyak banget di video seperti ini, mungkin saya akan buat lebih banyak video seperti ini. Karena saya tahu berarti kalian suka dengan video-video seperti ini. Ya, tentu saja ini adalah indikator yang basic banget gitu ya guys ya. Tetapi ya, kalau misalnya kalian yang masih newbie banget ya mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tapi kalau kalian yang sudah pro gitu ya mungkin ini hanya tidak akan bermanfaat bagi kalian karena mungkin kalian juga udah tahu cara pemakaian stokastik. Tapi nggak masalah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.